Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmo Chifomuro. Saya dari kelas AK701. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Adaro Minerals Indonesia. Presentasi ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Adapun yang akan saya bahas adalah tentang profil perusahaan, kemudian analisis prinsip isi laporan keberlanjutan, dan analisis kualitas laporan berkelanjutan. Di sini untuk profil perusahaan, PT Adaro Minerals Indonesia atau bisa disingkat AMI didirikan pada tahun 2007 sebagai PT Jasa Power Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara metalurgi. AMI ditujukan untuk menjadi pusat aset mineral non batubara dan bisnis pengolahan mineral, serta bisnis batubara metalurgi dari grup Alam Tri. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Alam Tri Resource Indonesia. Perusahaan ini memiliki satu anak perusahaan langsung, yaitu PT Alam Tri Daya Indonesia yang memiliki 5 anak perusahaan. Perusahaan ini beralamat di Cyber 2 Tower lantai 34 Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Nah, untuk visi dan misinya, visi Adaro Minerals Indonesia yaitu menjadi perusahaan pertambangan Indonesia yang terkemuka dengan misi yang pertama yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan, yang kedua mengembangkan karyawan, yang ketiga menjalin kemitraan dengan pemasok, yang keempat mendukung ke pembangunan masyarakat dan negara, yang kelima mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya, analisis laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan adalah alat komunikasi penting yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan mereka. PT Adaro Minerals Indonesia menyatakan bahwa penyusunan laporan keberlanjutan dilakukan dengan mengacu pada Sustainability Reporting Guideline dari Global Reporting Initiative atau GRI Standard. Di sini nanti akan dibahas dua, yaitu prinsip isi laporan keberlanjutan dan prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Untuk analisis prinsip isi, itu akan ada 4 yang dibahas. Yang pertama, inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Nah, di sini laporan keberlanjutan PT Adaro Minerals Indonesia menyatakan bahwa topik laporan ditentukan melalui diskusi internal mengenai isu materialitas dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan. Prinsip isi yang pertama yaitu inklusivitas pemangku kepentingan. Prinsip ini mengharuskan organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan, memastikan bahwa isu yang relevan teridentifikasi. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI, terdapat kalimat pemangku kepentingan terlibat dalam menentukan pendapat atas pentingnya isu yang perlu diungkapkan dalam laporan keberlanjutan melalui diskusi. Laporan menyebutkan bahwa pemangku kepentingan dilibatkan dalam penentuan isu material melalui diskusi internal. Kelompok pemangku kepentingan meliputi masyarakat lokal, karyawan, dan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen AMI terhadap prinsip inklusivitas pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama. Prinsip isi yang kedua yaitu konteks keberlanjutan. Prinsip ini meminta laporan untuk mencerminkan kontribusi organisasi terhadap tantangan keberlanjutan lokal, regional, dan global. Dalam laporan keberlanjutan, PT Adaro Minerals Indonesia terdapat kalimat isu atau topik yang berhubungan dengan konteks keberlanjutan mencakup topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di sini laporan menggambarkan bagaimana perusahaan mendukung transisi ke ekonomi hijau seperti pembangunan pembangkit listrik mini hydro dan program pengelolaan energi. PT Adaro berhasil menunjukkan relevansi aktivitasnya dengan konteks keberlanjutan. Inisiatif hijau seperti proyek mini hydro dan pengelolaan limbah meliputi air limbah, limbah B3 dan limbah non B3. Kemudian ada juga program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti program Adaro Nyalakan Ilmu dan program Adaro Guru Berkualitas.
Prinsip isi yang ketiga yaitu materialitas. Prinsip ini menekankan pada identifikasi isu-isu yang paling signifikan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI, terdapat kalimat penetapan materialitas dilakukan dengan melakukan identifikasi topik, kemudian menetapkan bobot dari masing-masing topik tersebut sehingga didapatkan topik yang material, yakni topik yang dinilai menjadi prioritas dan penting untuk diungkapkan. Laporan memuat matriks materialitas yang menggambarkan isu-isu prioritas baik ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Laporan keberlanjutan PT AMI ini memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu utama. Matriks materialitas memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami prioritas perusahaan. Prinsip isi yang keempat yaitu kelengkapan. Prinsip ini meminta laporan untuk mencakup semua informasi yang relevan agar pemangku kepentingan dapat memahami kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI, terdapat kalimat informasi disajikan dalam narasi dan angka sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca. Nah, pada halaman 8 laporan keberlanjutan terdapat data ikhtisar kinerja berkelanjutan baik itu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang dibahas secara lebih detail dan lengkap lagi di bagian pembahasan. Pada pembahasan kinerja ekonomi, data yang disajikan adalah data kuantitatif seperti jumlah sumber daya, total produksi batu bara, distribusi nilai ekonomi, dan kontribusi perusahaan terhadap negara melalui kewajiban perpajakan. Pada pembahasan kinerja lingkungan, data yang disajikan adalah data kualitatif seperti keberhasilan mendapatkan penghargaan ataupun program-program yang mendukung keanekaragaman hayati. Dan pada pembahasan kinerja sosial, data yang disajikan adalah data kuantitatif seperti jumlah rekrutmen pegawai, jumlah jam pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dan dana yang digunakan untuk program CSR. Selanjutnya yaitu analisis prinsip kualitas. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama akurasi, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kejelasan, yang keempat perbandingan, yang kelima keandalan, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Prinsip kualitas yang pertama yaitu akurasi. Prinsip ini menuntut informasi yang tepat dan rinci sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI terdapat kalimat informasi yang disajikan harus akurat dan detail sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan. Dan data pada laporan telah disajikan secara akurat dan detail dengan unit pengukuran yang jelas seperti ton, USD, dan jam pelatihan serta berbagai macam pengukuran yang lain. Selanjutnya prinsip kualitas yang kedua yaitu keseimbangan. Prinsip ini meminta laporan untuk mencakup aspek positif maupun negatif kinerja perusahaan. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI terdapat kalimat kinerja perusahaan yang disajikan memuat aspek positif maupun negatif sehingga dapat dinilai secara rasional dan menyeluruh. Dalam laporan keberlanjutan itu mencatat terdapat 2 insiden lost time injury, akan tetapi di tahun yang sama terjadi penurunan lost time injury frequency rate menjadi 0,24. Laporan keberlanjutan ini sudah mencerminkan keseimbangan, di mana memberikan pandangan yang rasional tentang kinerja perusahaan, baik itu aspek positif maupun negatifnya. Lalu prinsip kualitas yang ketiga yaitu kejelasan. Prinsip ini memastikan informasi disajikan secara mudah dipahami. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI terdapat kalimat informasi yang disajikan harus mudah dipahami dan terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk diakses. Laporan keberlanjutan PT AMI menggunakan format bilingual yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga memudahkan semua pemangku kepentingan dalam membaca dan memahaminya. Kemudian untuk struktur laporan itu juga memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang kompleks karena disertai dengan tabel dan grafik yang informatif. Selanjutnya, prinsip kualitas yang keempat yaitu perbandingan. Prinsip ini menuntut penggunaan metode pelaporan yang konsisten dari tahun ke tahun sehingga data dapat dibandingkan. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI itu terdapat kalimat informasi yang disajikan harus konsisten dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai perubahan kinerja yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam laporan keberlanjutan PT AMI ini sudah mencakup data kinerja selama 3 tahun berturut-turut, yaitu data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penyajian data yang konsisten ini memungkinkan analisis tren kinerja perusahaan. Untuk prinsip kualitas yang kelima yaitu keandalan. Prinsip ini memastikan informasi dalam laporan dapat diverifikasi. Dalam laporan keberlanjutan PT
AMI terdapat kalimat laporan harus memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan yang dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas serta materialitas dari informasi yang disajikan. Nah, sejauh ini laporan PT AMI belum diverifikasi oleh pihak eksternal, tetapi telah diverifikasi secara internal. Verifikasi internal dapat memberikan keandalan dasar, tetapi audit eksternal akan meningkatkan transparansi dan keandalan laporan. Nah, untuk prinsip kualitas yang terakhir yaitu ketepatan waktu. Prinsip ini meminta laporan diterbitkan secara berkala. Dalam laporan keberlanjutan PT AMI terdapat kalimat laporan harus diterbitkan secara rutin sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan informasi yang tersedia. Di sini laporan keberlanjutan PT AMI ini diterbitkan setiap tahun bersamaan dengan laporan tahunan melalui website www.adarominerals.id. Jadwal penerbitan rutin memastikan informasi relevan bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, didapatkan kesimpulan mengenai analisis keberlanjutan PT Adaro Minerals Indonesia, yaitu PT AMI telah menerapkan prinsip isi laporan keberlanjutan dengan baik, meliputi inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. PT AMI juga telah menerapkan prinsip kualitas laporan keberlanjutan dengan baik, yaitu akurasi, keseimbangan, kejelasan, perbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu. Demikian presentasi mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Adaro Minerals Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.